Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 13 Februari 2024. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Markus 8 ayat 27-30. Dan mari secara khusus kita melihat di dalam ayat yang ke-29. Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Saudara, tema perenungan kita hari ini adalah kataku bukan katanya. Saudaraku, dalam kitab Injil diceritakan bahwa betapa seringnya Yesus dan murid-muridnya bepergian keluar kota. Namun perjalanan ke Kaisaria Filipi kali ini menjadi momen yang istimewa karena memuat sebuah pengakuan penting dari murid-murid Yesus. Dalam perjalanan itu, Yesus menguji pengenalan murid-muridnya akan Dia. 2 kali Ia bertanya, "Siapakah aku ini?" Pada pertanyaan yang pertama, menurut kata orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, Elia, atau seorang nabi. Pada pertanyaan yang kedua, Yesus meminta jawaban yang berasal dari pemikiran mereka secara pribadi. Maka Petrus menjawab, "Engkaulah Mesias." Saudara, Mesias adalah sebutan bagi Raja Agung keturunan Daud yang dinantikan oleh seluruh Israel menurut nubuatan para nabi dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12-16, Yesaya 11 ayat 1-2, dan Yeremia pasal 23 ayat yang ke-5. Saudara, bagaimana Petrus bisa tahu bahwa Yesus adalah keturunan Raja Daud, padahal dia tidak pernah mempelajari silsilah keluarganya? Jawabannya, Bapa di sorga yang menyingkapkan pengetahuan itu kepadanya. Bandingkan dalam Matius 16 ayat yang ke-17. Di sini kita bisa melihat perbandingan yang jelas antara orang-orang yang tidak begitu mengenal Yesus dengan para murid. Pengenalan orang-orang lain bersifat empiris yang semata-mata didasarkan pada pengamatan dan pengalaman indrawi. Hasilnya, Yesus disangka hanya sebatas nabi. Akan tetapi pengenalan Petrus seorang murid didasarkan pada iman yang dinyatakan oleh Allah. Iman itu mendorong kita juga untuk mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Raja di atas segala raja. Meski kita tidak dapat melihatnya secara fisik dan tidak dapat menjamahnya, kita tahu bahwa Dia sungguh-sungguh hidup dan berkuasa. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, betapa kita bersyukur kepada Allah karena Ia telah mengaruniakan iman dan pengenalan yang sejati akan Dia kepada kita. Orang-orang dunia tergelincir ke jurang maut karena mengandalkan pengertian mereka sendiri saja. Namun Allah mencerahkan batin kita. Berbahagialah kita yang diberi karunia iman sekalipun tidak melihat, yang mengenal Allah bukan berdasarkan kata orang, tetapi karena kata kita. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih karena Engkau telah mengaruniakan iman yang sungguh kepada kami, sehingga kami boleh memiliki pengenalan yang sejati akan Engkau. Kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan karena iman percaya kepada Yesus Kristus. Biarlah ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami boleh terus mengakui bahwa Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, dan tetap terus berjalan di dalam ketaatan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.